Halo sahabat dunia pendidikan, kembali lagi bersama saya, Diri Ade Fernando. Kali ini kita bakalan bahas mengenai salah satu materi pengembangan multimedia dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, perlu dalam memerankan proses pembelajaran yang interaktif. Nah, salah satu pengembangan multimedia dalam proses pembelajaran yang dapat diterapkan ialah flowchart. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Flowchart. flowchart? Adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja, maupun proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan simbol panah. Flowchart digunakan untuk mendesain, mendokumentasikan suatu program agar menjadi lebih sederhana dan dapat dipahami dengan seksama. Begitu banyak aplikasi yang teman-teman bisa gunakan dalam pembuatan flowchart, namun kali ini saya merekomendasikan aplikasi untuk memudahkan kita semua ialah aplikasinya NCH. Mengenai lebih lanjutnya, untuk menginstalnya teman-teman bisa mendownload di link deskripsi. Apa saja sih simbol-simbol dalam flowchart? Nah, teman-teman dapat mengetahuinya sebagai berikut. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan beberapa simbol-simbol yang digunakan dalam aplikasi flowchart. Namun pada kesempatan kali ini di sini saya akan memberi penjelasan hanya yang sering digunakan saja. Jika semua kita bahas ini tidak mencukupi waktu, namun di sini saya menjelaskan beberapa poin yang sering digunakan. Yang pertama adalah terminator, di mana pada simbol yang pertama ini berbentuk persegi panjang dengan sudut yang sedikit tumpul, di mana terminator ini merupakan simbol awal ataupun simbol akhir, di mana jika kita memulainya maka ada pengakhirannya seperti itu. Adapun simbol yang kedua yakni adalah proses, di mana simbolnya berbentuk persegi panjang, di mana proses ini adalah suatu program atau simbol yang menyatakan bahwasanya sedang adanya proses suatu program yang dijalankan di suatu komputer. Adapun simbol yang ketiga yakni adalah decision atau sebuah keputusan, di mana simbol ini berbentuk seperti belah ketupat dan diartikan sebagai simbol yang menunjukkan sebuah kondisi tertentu di mana jawaban tersebut antara iya atau tidak. Adapun simbol yang keempat ialah input maupun output, di mana data atau bentuk simbolnya berbentuk seperti jajar genjang. Baiklah teman-teman, mengenai aplikasi NCH tersebut yang sudah dipaparkan di awal tadi, bahwasannya teman-teman bisa menggunakan template-template yang bisa tersedia di aplikasi NCH, seperti ada flowchart, ada UML diagram, ada data flow diagram, ada block diagram, ada family tree diagram, maupun dan lain sebagainya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan template, teman-teman bisa menggunakan pada lembar yang baru, di mana kita bisa mendesain atau membuat kreasi kita sesuai dengan yang kita inginkan. Baiklah teman-teman, untuk tahap selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh atau penjelasan mengenai flowchart ini agar teman-teman mudah memahaminya dalam penjelasan sebagai berikut. Baiklah teman-teman bisa melihat contoh yang sudah saya paparkan. Ini merupakan contoh dari lembar kerja penilaian terhadap siswa. Pada simbol yang awal, yang paling atas ini merupakan simbol terminator, yang mana sudah kita jelaskan bahwasanya terminator ini simbol untuk mengawali dan mengakhiri. Jadi ada pemulaian dan selesai. Nah, selanjutnya adalah simbol input ataupun output, di mana berbentuk seperti jajar genjang, di mana siswa tersebut wajib mengisi nama, biodata dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika siswa sudah mengisi soal-soal dari suatu pelajaran tersebut, maka simbol selanjutnya ialah simbol decision atau keputusan, di mana kita mengetahui bahwasanya siswa tersebut telah selesai atau tidak, lulus atau tidak. Di mana pada simbol selanjutnya berbentuk persegi panjang, ini merupakan proses atau perjalanan program. Kita dapat melihat keterangannya apakah siswa tersebut lulus maupun tidak lulus. Selanjutnya simbol yang terakhir yang sudah dijelaskan di awal ini adalah terminator, ini adalah selesai. Ini merupakan simbol-simbol yang biasanya digunakan dalam pembuatan flowchart. Nah, teman-teman bisa menggunakan simbol-simbol yang lain yang banyak yang sudah saya paparkan pada penjelasan sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.